Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Teman Ngobrol. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Adel Bertrusti. Nah, kalian bisa mengunjungi internet beliau secara langsung. Dan kali ini bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Barusan aku bermimpi, tapi mimpinya mengerikan sekali. Sekujur tubuhku masih berkedip ngeri seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati cuma ada diriku yang berada di dalam musola kecil yang terletak di SPBU tempatku singgah tadinya. Saking lelahnya aku dalam perjalanan, tidak sadar aku terlelap saat menumpang beristirahat. Bergegas aku keluar untuk membasuh muka agar pikiran bisa sedikit segar. Lokasi sekitar SPBU ini juga sudah lengang. Hanya terlihat beberapa karyawan yang masih bertugas. Rasa kantukku benar-benar hilang setelah tertidur cukup lama. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan pulang saat itu juga. Mobil box yang kukemunikan berjalan pelan menembus gelapnya malam. Aku tidak berani melarikan mobil ini dengan cepat. Selain lokasi yang minim penerangan, aspal yang melapisi jalanannya pun juga tidak begitu mulus. Terlalu beresiko kalau harus mengebut. Padahal jalan yang kulalui ini satu-satunya akses penghubung dari satu kecamatan menuju kecamatan yang lain. Kulihat jam hampir menunjukkan ke angka 10. Masih sekitar 5 jam ke depan barulah aku sampai di kota tempat rumahku berada. Seandainya saja aku tidak ketiduran lama tadi itu, mungkin aku sudah berada jauh dari daerah ini. Jalanan ini terlalu gelap. Sekitarnya masih banyak pohon-pohon besar dan semak belukar sepi seperti hutan. Rumah-rumah penduduk pun sepi senyap, seperti tidak ada yang menghuni itu. Ya, aku pikir koputar musik saja agak kerasan untuk mengatasi rasa sepi, sementara mobil meluncur dengan kecepatan perlahan. Ada seorang wanita sedang berjalan sendirian di tepi jalan. Melihat mobilku, ia melambaikan tangannya, mungkin sedang butuh tumpangan. Sebelumnya jarang sekali aku menumpangkan seseorang, apalagi perempuan. Ya, kali ini bolehlah tolongin orang sesekali, pikirku. Ya lumayan juga kan buat teman ngobrol. Tanpa pikir-pikir lagi, kupinggirkan mobil dan membuka pintunya seraya kepalaku melongok melihat perempuan yang hendak menumpang tersebut. Ia berlari-lari kecil menuju ke mobil. Perempuan itu mengenakan kaos minim berwarna putih dan bawahannya berupa celana jeans biru yang ketat. Ia juga membawa sebuah tas tangan mungil yang mungkin isinya kosmetik. Aku kemudian bersiul pendek. "Makasih lo mas, udah mau numpangin," katanya ketika sudah duduk di dalam mobil. Aku tidak menjawab, masih sibuk memperhatikan rupanya. "Manis juga nih cewek," kata hatiku. "Loh, kok bengong Thomas?" serunya dengan aksen medok yang kental. Aku jadi tergagap. "Oh iya, kita jalan ya," ucapku sedikit gugup. Lalu kami pun meneruskan perjalanan bersama-sama. "Makasih lagi ya mas udah mau numpangin saya," katanya membuka obrolan. "Sama-sama," jawabku sambil melempar senyum kepadanya. Timbul rasa penasaranku dengan perempuan ini. Aku jadi ingin mengenalnya lebih dekat. "Mbak ini siapa namanya?" tanyaku. "Aku Kartina mas. Kalau mas sendiri namanya siapa toh?" Ia berkata dengan cepat. "Nama saya Wibowo mbak, tapi panggil saja Charles biar akrab," jawabku sekenal dan sudah kebiasaanku memakai nama palsu saat perkenalan dengan seseorang supaya kedengarannya lebih keren saja. Haha, Kartina manggut-manggut. Ia lalu tersenyum sedikit. Wajahnya ayu dengan rambut sepanjang bahu. "Mbak dari mana dan mau kemana malam-malam buta begini kok malah keluyuran?"
Tanyaku yang sedari tadi penasaran dengan tujuan si Mbak ini. Mau pulang ke rumah ibu mas, jawabnya dengan singkat. Oh, mau ke rumah ibunya toh? Kirain saya tadi mbaknya itu demit yang lintas, ucapku sambil tertawa. Kartina diam tidak merespon gurauanku. Mungkin ia tersinggung dengan omonganku barusan. Pak Kartina? Kenapa mbak? Panggilku saat melihat ekspresi mukanya yang kaku. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara mengikik dan sontak saja aku terpekik. Mbak, mbak, Kartina masih terkikik dengan pandangan menatap lurus ke depan. Hampir saja aku injak pedal rem secara mendadak karena terlalu paniknya. Ketika kikikan Kartina ini berubah menjadi tawa pecah. Haha. Maaf ya mas, maaf. Aku menarik nafas lega, sadar kalau aku baru saja dikerjai olehnya. Asem, mbak ini gimana sih? Bercandanya kira-kira ngapa? Bahaya tahu, urutuku. Ia masih tertawa, merasa puas berhasil menakutiku yang memang agak penakut ini. Salahnya mas dong, kok tega banget gitu aku disamain dengan demit? Setan mana coba yang punya body bahenol kayak aku ini? Pungasnya sambil bergaya menggoda. Iya deh iya, kamu memang bahenol, ucapku di dalam hati. Udahlah, lupain aja. Ngomong-ngomong, saya belum tahu rumahnya ibunya si Mbak itu di mana tepatnya. Ia menjawab, itu di jalan maju mundur itu loh mas. Hah? Jalan maju mundur yang di kecamatan Jungkir Balik itu kan? Tanyaku. Oh iya benar, jawab Kartina lagi. Yang benar saja, ucap batinku. Jalannya itu masih sangat jauh dari sini mbak. Pakai kendaraan aja bisa 3 jaman baru nyampe. Lah ini mbak malah mau jalan kaki ke sana, nyampenya kapan? Wajar kalau aku agak kaget mendengar penuturannya, karena tentang nama-nama jalan yang ada di kecamatan dan di kabupaten serta estimasi jarak tempuhnya tentu aku telah hafal di luar kepala. Soalnya aku sering kali melintasi daerah tersebut. Ya, saat mengantarkan barang dari kota satu ke kota yang lainnya. Kenapa tidak besok pagi saja mbak pulangnya? Kan rawan jam segini perempuan jalan sendiri. Ntar kalau ada yang ngebegal kan repot urusannya, kilaku. Ya mau gimana lagi mas? Akunya udah gak kuat, gak tahan, ucap Kartina. Nada suaranya menjadi agak sedih. Kayaknya problem rumah tangga ini, tebakku. Sebenarnya aku tidak begitu suka ikut campur urusan orang lain. Tapi demi melihat mimik mukanya yang sendu, aku jadi tergelitik ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Emangnya ada masalah sama suaminya ya mbak? Kok mas tahu? Tukas Kartina. Merasa heran. Ya nebak aja mbak, jawabku sekenanya dan ia menunduk dalam. Jari jemarinya disapukan ke bagian matanya, ia menangis. Sejujurnya iya mas, tadi aku berantem sama suamiku. Akunya udah gak sanggup, mending minggat aja sekalian. Tukasnya dengan terisak, malang sekali, kata batinku. Suami apaan, punya istri sibuk macam Kartina yang seharusnya disayang-sayang tapi malah ditindas sedemikian rupa. Untung aja aku ketemu sama mas di jalan tadi. Kalau enggak, aduh, nggak tahulah aku harus ngapain. Makasih ya mas atas tembangannya, ucapnya sambil tersenyum manis. Sama-sama mbak, dari tadi perasaan nyebut makasih terus, kataku. Mobil masih melaju pelan dengan lancarnya. Kami membisu selama beberapa saat. Mbak sering ribut dengan suaminya ya? Tanyaku memecah kesunyian. Kartina tidak langsung menjawab, ia memejamkan matanya sejenak. Sering mas, sering banget malahan, katanya. Saya suka dipukulin mas. Wah, KDRT ini, beneran mbak? Tukasku agak memekik. Ya laporin polisi dong, air matanya mengalir lagi. Gimana saya mau lapor mas kalau dia udah keburu matiin saya duluan mas? Maksud mbak gimana? Tanyaku agak deg-degan dengan kalimatnya barusan. Kartina melanjutkan sambil meraba perutnya. Aku udah mati dibunuh suamiku mas.
Perutku ini ditusuknya pakai pisau sampai aku mampus loh mas. Aku berusaha mencerna omongannya, tapi belum selesai aku berpikir, lagi-lagi Kartina mengikik persis seperti sebelumnya. Please deh mbak, jangan bercanda mulu dong, pintaku dengan suara agak keras. Tapi ia tetap terkikik sambil badannya menghadap ke arahku. Matanya melotot lebar, kali ini sumpah aku merinding. Siapa tahu jika Kartina ini memang perempuan jadi-jadian. Apalagi baru saja ia mengaku bahwa ia sudah mati akibat dibunuh sang suami. Dalam keadaan sepanik itu, ya aku hendak memikirkan mobil dan berencana untuk kabur. Namun sebelum sempat rencanaku terlaksana, Kartina sudah tertawa terpinggal-pinggal sambil memegangi perutnya. Dadanya yang membusung sampai ikut bergoyang-goyang. Kurang asem, makiku. Ternyata lagi-lagi aku sukses dikerjai untuk yang kedua kalinya. Maaf ya mas, maaf. Kemas saja rasanya dijadikan objek bercandaan kayak gini. Tega amat sih mbak ngerjain saya mulu. Gak lucu marahku, dan ia malah berkilah dengan entengnya. Dan maaf ya mas, gak lagi-lagi deh. Biar suasananya lebih santai aja, gak tegang-tegang amat gitu. Santai-santai dasmu. Hampir saja jantungku ini copot dari tempatnya. Iya, tapi jangan diulangi lagi. Awas lo sekali lagi, ancamku. Dengan nada aku buat agak serius dan dia mengangguk. Makanya mas juga jangan banyak tanya-tanya lagi, fokus aja ke jalannya, ucapnya. Ya berarti bohong dong kalau mbaknya dipukulin sama suami. Tanyaku yang mulai merasa jengkel dari tadi jadi korban pembodohannya. Iya, ya kita cuma ribut-ribut biasa aja kok mas, jawab Kartina sambil tersenyum malu-malu. Cewek edan, gumamku. Untung aja cakep, kalau tidak mungkin ya sudah aku tinggalkan sejak tadi di pinggir jalan sekarang juga. Jarum jam menunjukkan ke angka 1 lebih sedikit saat mobil memasuki kecamatan Jungkir Balik. Langit yang tadinya cerah dipenuhi dengan taburan bintang mendadak berubah menjadi gerimis yang ringan. Suhu udara seketika dingin mencekam. Kartina memeluk erat dirinya sendiri. Kedinginan ya mbak? Celutuku dengan iseng. Ia mengangguk lemah. Perjalanan yang jauh mungkin membuatnya letih. Nyantai aja, gak lama kita sampai kok di rumah ibunya si mbak, kataku menenangkannya. Kali ini ia tidak menggubris ucapanku. Sejurus kemudian tercium aroma wangi yang sangat semerbak. Begitu pekat baunya sampai-sampai aku agak kesulitan untuk bernafas. Lah, mbaknya pakai parfum ya? Wangi amat mbak, tukasku sambil menggosok-gosok hidung agar penciuman kembali normal. Mas gak suka ya? Maaf deh kalau gitu, jawab Kartina. Suka sih, cuman wanginya itu kan agak aneh gimana gitu. Memang jika mau jujur, aku sedikit terganggu dengan aromanya yang menurutku agak janggal. Dan juga belum pernah aku mencium bau parfum yang serupa. Agak aneh gimana? Masnya aja yang gak tahu, sahut Kartina. Gak tahu gimana mbak? Ia menjelaskan, ini kan wangi kembang taburan untuk makam mas, yang biasanya dipakai di kuburan itu loh. Pungkasnya lalu ia terkikik geli. Hihihi, kutuku berdiri mendengar tawanya. Bayangkan saja, hanya sendiri di jalan yang gelap gulita disertai rintik-rintik di tengah malam dan ditemani seorang wanita asing yang kopinya cekikikan tidak jelas. Nasibku benar-benar apes malam ini. Ingin rasanya cepat sampai di tujuan dan buru-buru menurunkannya agar semua ini lekas selesai. Mbak, tolong bercandanya udahan. Ini tengah malam buta loh. Ya, ntar ada demit beneran yang lewat gimana? Keluhku. Hihihi, masnya lucu sih. Ini yang gue pakai parfum aroma melati biasa. Sampean aja yang parno duluan. Jadi wong lanang kok takut sama demit. Takut tuh sama Tuhan mas, jawab Kartina dengan panjang lebar. Ya benar, tapi kalau bercanda tuh lihat-lihat waktu dan tempat juga kali mbak. Sanggahku tidak mau kalah. Tenang aja mas, setan gak bakalan nyakitin kok.
Malahan manusia sifatnya yang bisa lebih mengerikan dibanding setan itu sendiri, tukasnya dengan mimik serius. Kalah pakai berdiplomasi segala, pikirku. Bodoh amat lah, aku capek dan bosan dikerjai terus. Udahlah, saya mau konsen ke jalannya dulu. Udah gak seberapa jauh lagi ini, pungkasku akhirnya. Si mbak yang cantik itu tapi aneh ini merapatkan matanya. Ia mengantuk, ya kasihan juga. Tapi mengingat kelakuannya yang suka iseng bikin hati jengkel jadinya. Tidak lama kemudian kami pun sampai di jalan maju mundur, lokasi di mana rumah ibunya Kartina berada. Ia menyebutkan kalau rumah tersebut terdapat di dalam sebuah gang. Pelan-pelan kususuri jalanan mencari gang yang ia maksud. Di sepanjang jalur ini terdapat bukit-bukit tinggi di bagian kanan dan kirinya. Pada bukit-bukit tersebut berjejer banyak sekali kuburan-kuburan tua. Agak ngeri juga kalau melewati daerah ini sendirian bila malam. Biasanya aku selalu agak ngebut ketika melintasi jalan yang terkesan horor ini. Bahkan teman-teman sesama pengemudi banyak yang bilang jika jalan ini termasuk wilayah angker. Walaupun aku sendiri belum pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini. Kepalaku masih celingak-celinguk berusaha menemukan gang tersebut. Mana nih mbak gangnya? Udah setengah jam loh, belum kelihatan juga. Keluhku demikian. Dekat lagi kok mas, jawab Kartina dengan polos. Kemajukan mobil sedikit lagi. Tidak jauh dari sana, tepat di sebelah kanan jalan kulihat ada sebuah gerbang bercat biru dengan penerangan seadanya. Nah, itu dia gangnya mas, seru Kartika sambil menunjuk ke arah gang tersebut. Syukurlah sampai juga, ucap batinku yang kelelahan. Kutepikan mobil di sebelah kiri jalan ketika tiba tepat di depan gerbang masuk gang itu. Kartina tinggal menyeberang dan ia pun akan sampai ke rumah ibunya dengan aman. Tapi serasa ada yang ganjil. Gang itu lokasinya terlalu gelap dan tidak nampak ada satu pun rumah yang terlihat berdiri di dalamnya. Dengan bantuan sinar lampu yang pas-pasan kubaca penuh seksama tulisan yang terpampang di gerbangnya itu. Komplek pemakaman umum. Aku terlonjak begitu kagetnya. Tidak salah tempat ini mbak, ucapku langsung menoleh pada Kartina. Wanita itu terduduk dengan posisi badan ditegakkan dan menghadap ke diriku. Senyumnya aneh, ia menyeringai seram. Benar itu mas, makasih ya udah mau nganterin. Hihihi. Mendadak dia cekikikan untuk yang kesekian kalinya. Namun untuk yang sekarang suaranya jauh lebih melengking. Hihihi. Mbak, tolong udah dong mbak, saya capek, bentakku dengan kemarahan yang memuncak. Tapi saat melihat perubahan Kartina pada penampilannya yang begitu drastis, amarahku berbalik menjadi ketakutan yang luar biasa. Rambut Kartina memanjang secara tidak beraturan. Dua matanya menonjol seolah-olah biji di dalam matanya akan mencuat keluar. Wajah yang tadinya begitu ayu menjadi keriput bersamaan dengan mulutnya yang menganga lebar dan meneteskan air liur dari lidahnya yang menjuntai. Astagfirullah, begiku kuat-kuat. Rupanya Kartina memang setan sungguhan. Tololnya kenapa tak kusadari semenjak ia naik ke mobil ini. Setan memang penuh tipu muslihat. Tubuhku kaku tidak dapat kugerakkan. Aku hanya sanggup mematung dan menonton setan alas itu menyaksikanku ataupun menyiksaku dengan rupanya yang menakutkan. Ia terkikik dengan raut muka seram tepat di depan wajahku. Sekonyong-konyong hidungku diterpa dengan bau busuk yang amat sangat menyengat. Aromanya begitu memualkan sampai-sampai membuatku muntah seketika. Weh, lah kebauan Thomas. Hihi, enak kan? Ucap setan Kartina dengan suara cempreng. Ia mengusap-ngusap perutnya yang berlumuran darah. Sempat kuperhatikan ada banyak belatung dan ulat-ulat kecil berlumuran ataupun berkerumpun di lubang yang ada di perutnya itu. Terlalu menjijikan.
Ku baca dalam hati doa-doa keselamatan yang aku hafal, memohon kepada Tuhan agar teror ini segera berlalu. Tenagaku sendiri sudah habis, hingga penglihatanku pun mulai samar-samar. Namun aku masih sadar saat setan itu berkata, "Aku mau pulang dulu ya mas, lain kali aku numpang lagi, makasih loh mas udah nganterin." Ia berucap seperti itu sambil kepalanya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Pandanganku semakin memburam, tapi telingaku bisa mendengar kalimatnya yang ia sebut secara berulang-ulang. "Makasih loh mas, makasih loh mas, makasih loh mas." Dan semuanya pun menjadi gelap total. Aku kemudian tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Barusan tadi aku bermimpi, tapi mimpinya mengerikan sekali. Sekujur badanku masih terasa bergidik, seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati hanya ada diriku saja yang berada di dalam musola kecil yang terletak di SPBU, tempatku singgah tadinya. Setelah membasuh muka, kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang sekarang juga. Kulihat jam hampir menunjukkan ke angka 10 ketika mobil box yang ku kendarai mulai berjalan menembus malam. Di depan sana ada seseorang wanita sedang berjalan sendirian. Melihat mobilku yang lewat, ia segera melambaikan tangannya. Kemungkinan ia butuh tumpangan. Kutepikan mobil lalu segera kubukakan pintunya agar dia dapat masuk. "Lumayan lah buat teman mengobrol," gumamku. "Makasih ya mas udah mau numpangin," kata perempuan tersebut setelah ia berada di dalam mobil. "Salam kenal ya mas, namaku Kartina." Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini. Dan terima kasih juga atas kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hampir mencapai 200 subscriber ini ya teman-teman. 200.000 maksudnya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Nah, untuk kalian yang juga mengalami pengalaman horor atau memiliki pengalaman kisah mistis lainnya, kalian bisa kirimkan ke email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.